Video ketiga akan kita lanjutkan ya, proses sianidasi ini. Ini sudah kita treatment yang kedua ya, penggunaan soda caustic ya, dengan lead nitrat ya, atau PB nitrat. Sudah lebih dari 12 jam cukup. Nanti kita mau lanjutkan ke proses leaching sianida. Namun sebelumnya saya mau menjelaskan dulu ya, hal-hal yang terkait atau yang perlu kita ketahui terkait sianidasi ini. Sebenarnya memang harus saya akui, sistem kombinasi itu lebih bagus. Pengertian sistem kombinasi adalah sebelum masuk gelundung ya, itu batuan kita kita desulfur lewat assaying. Jadi dibakar seperti ini ya. Kalau saya tunjukkan sulfur assaying ini, misalnya porsinya besar umpamakan, batuannya banyak, batuan sulfur yang sudah kita uji secara ekonomis, hitungannya masuk. Nah, harusnya kita pertama itu adalah sebelum masuk gelundung ya, sulfur assaying ini, pembakaran sulfur. Misal kita buat di tong yang 200 liter itu ya, tong yang gede yang dari besi ya, dari plat besi. Tong 200 liter kita bikin standnya ya, standnya kokoh. Ini ada kelahar atau biringnya, sehingga kita bisa nanti tunggit untuk mengeluarkan material ya. Material yang kita masukkan ukuran 1-2 cm atau ukuran split ya. Ukuran umumnya seperti sebelum masuk gelundung ya. Kemudian nanti kita bikin burner. Burner ini nanti posisinya di 3/4 ya. Jadi semburan apinya itu mulai dari tengah ke bawah, dan karena dia 3/4, atasnya juga dapat suhu panas dari burner. Burner kita kalau splitnya 1-2 cm ya, ukuran split sebelum masuk gelundung, maka kita kasih celah atau lubang-lubang pengeluaran gas sulfur ya. Itu nanti lewat bor, kita bor mungkin ukuran 4 mili sudah cukup. 4 mili ya, beberapa titik untuk memastikan nanti gas tidak terkukung di dalam drum pembakaran. Nah, drumnya bisa dibuat seperti ini. Kenapa kemarin saya tidak melakukan? Pertama, saya belum siap drumnya. Kenapa? Jumlah yang saya punya juga sedikit. Ini saya ngomong begini, bila kita punya material sulfida itu dalam kuantiti yang banyak dan sudah kita uji, dia ekonomis gitu ya, kandungan emasnya masuk. Nah, karena dia banyak, kita olah, kita sebelum masuk gelundung kita treatment dulu lewat sulfur assaying. Kalau jumlah sekecil benar ya kita bisa sangrai. Kalau sedikit ya, tepungnya aja langsung kita sangrai. Tapi kalau jumlah besar nggak bisa kita tepungnya kita sulfur assaying. Batu yang sebelum masuk gelundung, ukuran split yang sebelum masuk gelundung yang kita bakar ya. Nah, nanti pada suhu di atas 550 derajat Celcius dia mulai terjadi pembakaran sendiri biasanya. Batu-batu akan terpanggang sempurna, walaupun dia ukurannya lebih besar dari 2 cm umpama. Dia akan tetap karena terkukung dan suhu di atas 550. Baik, kalau ini ya, kalau kita bicara kalau tadi, kalau jumlahnya banyak ya, kita punya material banyak. Kita lanjut sekarang untuk proses ini ya, selanjutnya ini. Tadi oksigen ya, kemarin makanya penting sekali kita bahas oksigen dan bikin alat untuk menghembuskan oksigen, dan itu harus lewat diffuser ya. Karena oksigen ini kemarin sudah saya singgung, dia sebagai oksidator ya, di mana AU ya, emas arum ditambah oksigen ya, dia jadi AU+. Nah, AU+ inilah bila ketemu dengan CN+, CN-, dia akan bereaksi, terserap dia oleh CN- sianida ya. Dia kalau AU to ya, belum ada oksigennya, nggak bakalan dia terserap oleh CN- nanti ya. Oke, sekarang variabel penentu ya. Minimal ada 7. Kita jelaskan satu-satu. Pertama, variabel yang menentukan itu adalah ukuran partikel material ya. Nah, minimal yang mau kita leaching itu, slurry-nya itu minimal atau lumpurnya ya 200 mesh.
dia dalam ukuran dia 74 mikrometer ya. Nah, kalau sudah di atas ini 2 kali lipat aja 150 mikrometer saja, itu sudah tidak bisa tersuspensi dia di dalam seluri ya. Makanya minimal 200 mesh, lebih bagus ya, lebih kecil lebih bagus, umpama 300 mesh. Dia semakin ini ya, semakin bagus dia suspensinya. Nah, yang kedua, ini faktor-faktor yang menentukan berhasil tidaknya kita pengolahan emas ini ya. DO ya, dissolved oksigen, maksudnya oksigen terlarut. Makanya harus kita pakai diffuser ya, oksigennya juga cukup. Kalau kemarin sudah saya singgung juga, kalau tong kita umpama tong kita itu ukurannya 250 liter seperti yang sedang kita kerjakan ini, maka cukup satu kompresor kulkas itu cukup. Tapi kalau sudah 500 harus dua diffuser ya. 2 kompresor. Kalau yang 1000 sudah harus pakai kompresor besar. Sebab apa? Oksigen ini faktor oksidator yang akan merubah AU menjadi AU plus yang akan bereaksi dengan Cn minus ya. Kalau nggak bakal terserap sama Cn minus. Oke, kemudian pH. Nah, ini nanti kita mulai nih. Kita yang mulai nanti. pH akan kita naikkan nanti ya. pH kita akan kita naikkan menjadi antara 11 sampai 11,5 akan kita naikkan seperti itu. Karena pH, nah ini saya jelaskan aja. Ini, ini penjelasan 3 harusnya ya. pH ini di 3 ya. pH potensial hidrogen, pH untuk mengukur keasaman ya, tingkat keasaman. Oke, pH ini kalau kita ini A3 ya, A3 masalah pH. Ini pH 1, 2, 3 sampai pH 13 ya. Ini adalah HN hidrogen cyanid ya. Hidrogen cyanid. Nah, begitu dia di pH 11, 12 dia paling optimal. Ya. Belum terbentuk hidrogen cyanidnya. Kalaupun terbentuk sangat sedikit ya. Namun begitu 10 mulai naik, terjadi penambahan hidrogen cyanid. Hidrogen cyanid ini tidak mampu menyerap emas sama sekali dan bahkan bersifat racun ya. Ini gas ini. Dia gas beracun dan tidak memiliki kemampuan menyerap emas. Makanya pH harus benar-benar kita kontrol. Begitu pH di 9, nah udah naik dia. Jumlah hidrogen cyanidnya sudah 40%. Dalam pengertian sudah banyak cyanid minus ya. Cyanid min ini yang berubah menjadi HCN. HCN ini tidak punya kemampuan menyerap emas, malah dia bersifat racun ya. Jadi racun meningkat dari gas yang dikeluarkan oleh larutan, kemudian kemampuan menyerap emasnya tidak. Nah, bila kita ambil yang ekstrimnya jadi 7, pH 7 ya, itu sudah total ya, jadi 100% sudah jadi HCN. Tidak punya kemampuan dan total cyanida yang ada di dalam larutan berubah jadi gas HCN atau racun. Kaitannya juga pH ini, makanya pH ini sangat penting dan kita harus ada pH meter ini ya. Belilah pH meter yang akurat ya, yang 2 digit yang merah seperti ini. Di pH 10 ya, ekstraksi dia, kemampuan dia mengekstraksi emas itu ya sekitar 95 lebih di pH 10,5. Begitu di pH 11 ya, dia naik sampai ke 97. Di pH 11,5 sedikit turun dari 97. Begitu di pH 12 dia turun dia 95. Namun sudah masih ada rank di atas 95 dia, sampai 98 kurang sedikit ya. Kemampuan ekstraksi, kemampuan menyerap emasnya ya. Begitu pH di atas 12 turun lagi dia ya sampai 92. Jadi kita harus atur pH di sini optimal. Kalau di 12 sudah mulai agak turun, walaupun masih bagus ya 95 ekstraksi emas dari larutan. Tapi yang paling optimal itu 11 sampai 11,5. Nanti kita sebenarnya kalau kita bisa pas di 11 itu yang paling bagus ya. 11,5 kurang sedikit. Itu untuk penjelasan pH, makanya belilah pH meter yang bagus.
Nah, konsentrasi sianida kemarin sudah saya jelaskan ya. Sianida ini di pasar kita itu ada dua ya, KCN ya, biasa namanya potasium sianid ya. Nah, asal nama putas itu dari sini nih, akhirnya masyarakat mengenal istilah putas. Kemudian ada NaCN, dia sama-sama sianid ya, tapi dia berbahan apa namanya, sodium, dia sodium sianid. Nah, kita gunakan yang sodium sianid, dia lebih bagus dari KCN ini. Daya serap dia, performa dia lebih bagus dari KCN. Walaupun KCN bisa dipakai ya, tapi belilah yang NaCN. Na di natrium, namun nama pasarnya sering sodium ya, sodium sianid. Nah, saya kasih merek lah. Biasa dipakai itu Taekwang Korea ya. Kemudian ini penentu semua, ini variabel penentu. pH sudah, nanti kita praktekkan semua. Konsentrasi sianida sudah. Sekarang density slurry. Density slurry ini maksudnya kekentalan material sendiri, jadi material plus air. Nah, itu antara 3/4 material perbandingan dengan air sampai dengan 1. Nanti kondisi tertentu mesti dilihat lagi. Kadang kan untuk material tertentu dia terlalu banyak clay, kadang kan harus ditambah sedikit lagi air, lebih dari 1. Namun patokan slurry itu kekentalannya antara, atau densitinya atau densitasnya 3/4 sampai dengan 1. Maksudnya materialnya kalau 100 kilo ya airnya 75 liter, atau paling banyak itu 100 liter gitu ya. Perbandingan seperti itu. Kemudian durasi sianidasi. Nah, durasi sianidasi ini nanti kita jelaskan, dia karena terkait dengan deret Volta ya. Ini deret Volta. Kemarin saya sudah jelaskan deret Volta ya. Nah, nanti kita kaitkan yang ini durasi sianidasi ya, poin 6. Kita gunakan nanti indikator alat bantu ya. Ini alat bantu. Ini alat bantunya ini. Ini dari PCB HP ya. PCB HP. Ini saya potong-potong, ini sisa X tootsnya ini. Kita potong-potong. Ini dari plating dia, emas plating, karena sedikit sekali emasnya, biasa orang menyebut mikron ya. Kita pakai ini sebagai indikator, sudah kita lubangi, kita bor-bor ya, dan kita ikat ya. Nanti kita celupkan ini ke dalam larutan sianida kita. Tujuannya apa? Ini terkait deret Volta ini. Jadi sianida nanti dia akan menghajar yang paling reaktif. Jadi mulai dari sebelah kiri hidrogen ini ya, paling reaktif. Paling ke kiri tambah paling reaktif. Jadi kalau ada litium di larutan, litium dulu yang dihajar. Dan seterusnya. Namun seperti ini ya. Seperti ini magnesium. Magnesium ini unsur, saya lupa, unsur nomor 8 apa nomor 13 terbanyak di bumi. Aluminium, manggaan, zinc. Ini dulu yang dihajar sama dia. Jadi setelah ini terus dihajar. Makanya kita perlu indikator ya. Hari pertama, hari kedua biasa ini belum tersentuh oleh sianida. Sianida sibuk mengurusi material yang di bawah-bawah ini, yang sebelah kiri ini ya. Semua ini mengkonsumsi sianida. Makanya sianida nanti kita masukkan bertahap ya. Kemarin sudah kita hitung ya. Kalau kita gunakan yang 2 kilo aja per ton, dari material 30 kilo kita berarti butuh 60 gram. Ini patokan ya dari ppm. Kemarin ppm juga saya jelaskan, ppm lab ya, tapi di alam kan aktualnya macam-macam material. Makanya orang menambahkan, dia ada yang 2 kali ketentuan biasa di lab, ada yang 3 kali dari 800 ppm ini, bahkan ada yang 4 kali ya, karena materialnya dia terbukti banyak sekali material pengotornya, material logam pengotor lainnya yang juga ikut mengkonsumsi sianida, maka dinaikin lagi porsinya. Oke, tadi sampai durasi ya. Durasi nanti kita bantu. Biasanya hari pertama ini belum tersentuh, ini belum dikonsumsi oleh sianida.
Hari kedua baru dia sedikit terlarut. Nah, begitu hari ketiga biasanya ini sudah mulai dikikis oleh cyanida, baru kita tambahkan lagi cyanida baru di dalam larutan ya, dari porsi ini tadi yang kita cicil masuknya ya, 20 gram hari pertama, 20 gram hari kedua. Nanti begitu ini mulai dihajar karena yang lain berdasarkan dari red polta ini sudah dihantam oleh cyanida ya. Baru setelah Cooper dihajar, nah baru kita tambahkan lagi. Cooper ini tembaga ya, karena kita bukan ngolah batu sinabar ya, HG ini jarang ada. Nah begitu Cooper ini tembaga dimakan, nah kita tambahkan. Sebab setelah tembaga ini urutannya pasti yang dihajar AG. Kita bukan ngolah batu sinabar ya, tidak jarang kita ketemu HG, langsung ke AG perak, dan kalau ada platinum juga dihajar, baru AU emas ya. Maka begitu ini ada indikasi dimakan nanti oleh ini nanti kita celup di larutan ya. Begitu ada indikasi dimakan oleh cyanida, kita tambahkan cyanida baru. Sebab cyanida lama bisa jadi sudah melemah karena dia ikut terkonsumsi oleh logam-logam yang sebelah kiri dari deret polta ini ya. Dari hidrogen deret polta ini mengkonsumsi cyanida semua. Kemudian yang ketujuh ya, intensitas pengadukan. Ini untuk menghindari pengendapan seluri atau lumpur ya, dan seterusnya. Jadi pengadukan ini juga untuk menghindari pengendapan seluri ya, kemudian juga untuk membolak-balik atau menggerakkan karbon aktif. Nanti begitu kita absorpsi ya dengan karbon aktif, makanya intensitas pengadukan juga sangat menentukan. Nah, poin-poin 1 sampai 7 yang sudah saya jelaskan tadi, tidak boleh ada yang kita lengahkan ya, tidak ada boleh yang kita abaikan. Begitu ada yang terabaikan, maka bisa jadi konsekuensinya kita gagal akan mendapatkan emas. Nah, dari 7 seharusnya kalau jumlah besar seperti saya jelaskan ada 8, berarti ini yang pertama dan plus 7 yang tadi saya sudah jelaskan. Saya sudah jelaskan panjang lebar ya. Kalau di matematika itu panjang lebar itu sama dengan luas, itu udah luas bener. Oke, sekarang kita siapkan kapur ya. Nah, ini saya gunakan kapur mati ya. Pengertian kapur mati atau kapur padam, dia begitu kena air nggak ada reaksi eksotermis ya, nggak ada eksotermis, jadi nggak panas dia. Kalau yang kapur aktif dia panas. Namun semuanya sama, kapur semua yang fungsinya menaikkan pH. Oke, ini kita naikkan pH dulu. Nanti kita ambil sampel airnya ya di keran kemarin seperti yang saya tunjukin. Begitu sampel air sudah naik di 11, kita kejar nanti 11 atau lebih sedikit atau kurang sedikit, kita usahakan 11. Baru nanti kita masukkan ini cyanida ya. Sekali lagi cyanida juga kalau yang bagus biar nggak gagal, gunakan yang merek Taekwang ya, Korea. Oke, ini saya masukin dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita masukkan dulu sambil nanti kita cek pH-nya. Kapur sudah kita masukkan ya tadi. Ini sudah saya masukin. Sisa-sisa kapurnya ini saya cuci sedikit tadi ya, biar nggak kotor ya. Nah, saya sudah biarkan beberapa saat untuk mengaduk kapur ya, sehingga sewaktu kita mengukur nanti pH ya, kita bisa dapatkan pH pada larutan yang sudah homogen ya. Nah, sekarang kita ambil dulu sampelnya ya, sedikit. Kita mau lihat berapa pH yang ada pada larutan sekarang ya. Oke, mungkin cukup. Kita cek pH-nya ya, pH larutan sebelum kita lakukan cyanidasi ya. Biasanya kita tunggu sekitar 15 detik dia baru pembacaannya stabil ya. Sekarang di 10,78, terus belum, masih bergerak. Jadi begitu angka relatif stabil ya, biasanya di 15 detik ya, tidak terjadi perubahan angka lagi. Nah, itu biasanya sudah pembacaannya sudah selesai. Ini masih baca ya. Oh, ini kebanyakan tadi kapurnya berarti ya. Target kita 11, namun dia
sudah 11,18 ya, hampir 11,2, tapi masih kategori oke ya, 11 bahkan 10,5, 11,5 itu masih oke. Namun memang bagusnya tadi ya, di angka 11 dia paling optimal ya. Namun kayaknya berlebih sedikit kapurnya dari semestinya, sehingga dia lebih dari 11. Namun sekali lagi 11,25 ini oke ya, 11,5 oke, maksimal 12 lah, jangan lebih dari 12. Sebab 12 itu sudah turun dia, kemampuan dia mengabsorpsi emas ya, menyerap emas. Dan paling rendah itu 10,5 ya. Kalau 10 saja sudah kurang dia absorpsi penyerapan emasnya. Apabila di pH 9 sudah kacau, terjadi perubahan Cn- menjadi HCN yang sifatnya racun. Ini kayaknya sudah stabil di angka 11,28, berarti larutan ini sudah bisa kita tambahkan cyanida. Oke, saya siapkan dulu ya. NaCN ya, sudah saya ambil, sudah saya timbang 62 lebih dikit lah. Malah saya mecahnya ya udahlah 60 lebih sedikit, 62 ya. 62 gram. Nanti ini kita hancur-hancurkan sedikit, kita ambil 20 untuk kita masukkan pertama ya ke tong ya. Kita masuk ke pertama. Kemudian besok kita masukkan lagi sambil kita mengecek ini indikator ya. Sudah mulai terkikis apa belum. Nah, apabila indikator ini sebagai alat bantu kita menunjukkan berdasarkan deret ukur dia sudah mulai bekerja di tembaga atau sudah mulai mengikis emas, kita tambahkan lagi seperti itu ya. Seperti tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini biasanya saya cantelkan aja lewat paku ya di lubang, karena kemarin-kemarin saya selalu hampir penuh tong itu ya. Nah, ini karena sedikit benar, nanti kita ikat di pipa ya, pipanya kita masukin ke dalam ya, pipanya kita ikat di pinggir supaya tidak menyentuh blades ya. Oke, saya kerjakan dulu, nanti kita perlihatkan. Yang pasti ini saya masukkan pertama dulu, nanti 20 gram cyanida yang tadi 60 gram sudah saya tumbuk ya. Dari 60 gram sudah saya timbang 20 gram untuk kita masukkan sekarang ya. Sedangkan nanti sisanya 40 gram kita masukkan bertahap, 20 gram 20 gram, dimana 20 gram terakhir seperti tadi saya jelaskan setelah ini mulai terkikis oleh cyanida ya. Oke, saya masukkan dulu ke dalam tong ya. Cyanida pertama yang 20 gram ya, dari kebutuhan kita 60 gram, 20 gram pertama sudah saya masukin ya. Besok tinggal kita cek ya pH. Jadi pH harus rajin dicek ya, apakah masih memenuhi syarat pH yang ditentukan ya. Kemudian ini terpaksa saya kasih pipa yang tadi indikator kita ya, indikator kelihatan nggak ya. Jadi potongan PCB tadi dia dikaitkan dengan pipa ini. Nah, biasanya saya cuma cantelkan di sini ya, dengan paku, bikin kayak kail ya, terus tali, dan dia terapung di sini. Namun ini karena sudah terlalu sedikit, masih sedikit sekali ya, 30 kilo kemarin bahan yang kita kerjakan ya, akhirnya harus dibantu dengan pipa untuk mencelup PCB gold plating sebagai indikator kita ya. Itu besok kita lihat lagi, kita cek ya. Mari kita menunggu proses cyanidasi ya, karena kita butuh waktu untuk proses cyanidasi. Nah, ini nanti kita siapkan pembuatan karbon aktif ya. Ini karbon aktif, saya gunakan karbon aktif dari air minum ya, air minum berbahan batok kelapa ya. Memang harus kita gunakan yang batok kelapa, dia lebih bagus daya serapnya. Ada yang dari sawit, tapi batok kelapa lebih bagus ya. Nah, ini saya jelaskan dulu. Karbon aktif itu dibuat dari ini ya, tadi sudah saya singgung sedikit. Kita buat nanti dari karbon aktif untuk depot air minum isi ulang ya. Kenapa kita buat dari ini? Enggak kita buat dari batok kelapa bener, bikin batok kelapa bener repot ya, panjang juga prosesnya. Mendingan kita beli yang dari karbon aktif yang digunakan untuk filter air depot isi ulang ya, depot air minum isi ulang. Nah, ini
Kenapa? Dia harganya jauh sekali harganya. Dia harganya 250.000 per sak. Per saknya dia per 25 kilo ya beratnya. Sedangkan untuk emas dia lebih di atas 1 juta, jarang yang ada di bawah 1 juta. Di atas 1 juta ya, 1.400.000, 1 juta, pokoknya di atas 1 juta per sak. Per saknya sama 225 kilo ya per saknya. Nah memang dia sudah cukup terpilih, memang dikhususkan untuk emas ya, dalam pengertian mesnya lebih besar ya, antara 6 sampai 12. Dia mesh tuh gini ya ukurannya ini. Ini juga termasuk ukuran besar-besar ini meshnya ya. Meshnya besar. Nah kalau emas dia lebih seragam ukurannya, itu meshnya di 6 sampai 12 ini yang emas yang digunakan untuk emas. Kemudian iodine numbernya sudah di atas 800. Kemudian hardness ya, kekerasan ini juga hardness ini dia keras, tidak mudah hancur ya waktu diputar di di tong ya. Hardness. Kemudian as. Nah as ini abunya ya, abunya ini yang hitam-hitam ini kan abunya. Untuk emas makanya harganya mahal ya. Orang sudah pilih dari karbon aktif ini juga sama, berbahan batok kelapa juga ya. Nah makanya kita langsung nanti buat dari yang air minum punya ya. Juga dari bahan batok kelapa, fungsinya sama juga untuk absorpsi racun, mineral berat ya, untuk yang depot air minum isi ulang ini untuk menyerap racun, klorin, logam berat, itu bisa diserap oleh karbon aktif air minum. Nah nanti tinggal kita lakukan perlakuan khusus sehingga dia bisa dikhususkan untuk menyerap atau mengabsorpsi emas ya. Nah karbon aktif itu aktivasinya ada 2 cara ya. Pertama pembakaran karbon pada suhu tinggi. Ini rata-rata orang mengerjakan pembuatan karbon aktif seperti ini ya. Prosesnya cuma 1 aja ya. Walaupun ada 2 metode ya. Aktivasi secara kimia, aktivasi secara fisika ya, pyrometalurgi. Biasanya orang 1 ini caranya. Pembakaran pada suhu tinggi ya, karbon ini tadi dibakar pada suhu tinggi 700 sampai 900 derajat Celcius. Pembakarannya melalui pipa ya. Di dalam pipa itu ada ulir ya. Pipa ini sendiri berputar ya. Berputar. Nah, karena ada ulir, karbon akan berjalan ya dan terbuang, berjalan terbuang. Nah, karbon ini dimasukkan gas CO2 ya, karbon dioksida. Gunanya adalah untuk mencegah initiating burning ya, pembakaran dari karbon ini. Karena suhu tinggi kan, begitu suhu tinggi membakar pipa ini sampai merah ya. Begitu karbon lewat, apabila tidak dikasih karbon dioksida, maka bisa jadi karbon ini akan terbakar ya, saking panasnya. Karena suhunya sudah di atas 700 sampai 900 derajat Celcius ya. Sehingga dikasih gas karbon dioksida, di mana gas karbon dioksida dia gas anti pembakar ya, pembakaran lawan dari oksigen ya, dia mencegah pembakaran atau terjadinya kebakaran. Sehingga di sini nanti karbon yang sudah keluar itu karbon juga yang sudah sedikit mengabsorpsi gas karbon dioksida. Makanya begitu ini dicelupkan air akan terjadi gelembung-gelembung ya. Sama untuk yang air minum juga sama. Akan terjadi gelembung-gelembung ya. Jangankan karbon ini ya, batu bata, keramik yang sudah melewati proses pembakaran dicelup air pasti akan terjadi gelembung-gelembung ya. Bata, keramik ya, sama ini, apalagi ini ya, ada gas lagi, gas karbon dioksida. Nah untuk emas sebenarnya perlakuan khusus saja. Meshnya dipilih yang gede-gede gitu, yang mesh kecil yang nanti tidak lolos saringan itu dibuang. Sebab apabila dia tidak lolos saringan, apa maksudnya lolos saringan, dia terbuang, nggak bisa diambil. Padahal dia sudah mengandung emas, umpama kalau sudah masuk ke proses cyanidasi kan. Kemudian iodine numbernya ya diperhatikan. Hardness-nya dipilih yang keras-keras ya, untuk khusus emas itu, yang rapuh disingkirkan. Kemudian
abunya juga ditiup benar sehingga dia bersih ya, ditiup ya, sehingga dia bersih. Nah, makanya harganya mahal ya, di atas 1 juta per sak. Nah, ini terlalu berat, dia 4 kali harganya, padahal bahannya sama, cuman treatmentnya aja beda. Nah, sekarang kita perlakukan ini dengan 2 cara, malah kita bikin juga treatment yang kita khususkan untuk menyerap emas ya. Nanti kita akan gunakan 2 cara ya, 2 cara aktivasi kita gunakan. Pertama, aktivasi secara fisika ya, pyrometalurgi, kita bakar ya. Namun sebelumnya kita lakukan treatment dulu untuk menyamakan atau mengkhususkan nanti penggunaannya untuk emas. Pertama, kita cuci sehingga abu ya, abu itu tersingkir di bawah air, terbuang air. Kita cuci bersih, nanti gunakan air hujan kalau bisa, karena air hujan TDS-nya rendah sehingga dia tidak menyerap kotoran yang ada di air ya. Itu tujuannya penggunaan air hujan. Kalau nggak ada air hujan, yang penting air bersih aja, jangan air kotor ya, air yang bersih sekali lah, bila perlu air hujan yang TDS-nya rendah. Kemudian kita seleksi juga nanti yang ukurannya nggak lolos saringan, yang kecil-kecil, partikel halus kita buang semua untuk mengkhususkan tadi penggunaan di emas ya. Kemudian yang rapuh-rapuh juga, yang kertas juga kita ayak-ayak ya, kita pilih. Yang kertas kita singkirkan sehingga dia terpilih, hardness-nya masuk, mesh-nya sudah kita pilih ukurannya ya, ukuran butirnya ini, mesh-nya ini ya. Kemudian abunya sudah kita hilangkan, baru nanti kita aktivasi secara kimia ya untuk menaikkan ELD number ya. Tujuan aktivasi secara kimia itu memperbanyak ini ya, memperbanyak mikroskopik pena ya. Kalau saya ilustrasikan ini, itu saya gambarkan tadi, saya perbesar gambarnya ya. Kalau kita ilustrasikan ini ya, dia penanya banyak karena ada perendaman nanti lewat kimia ya, lewat larutan kimia. Sehingga banyak sekali pecahan-pecahan halus, bukan pecahan ya, pena-pena mikroskopik yang memiliki kemampuan menyerap logam ya, memiliki kemampuan menyerap logam. Itulah tujuan kita aktivasi secara kimia. Otomatis nanti menaikkan ELD number. ELD number ini satuan ukuran kemampuan dia menyerap logam atau emas ya. Kalau kita untuk emas ya, kemampuan dia untuk menyerap emas ya. Setelah kita aktivasi nanti secara kimia, kalau orang nggak pakai aktivasi secara kimia, langsung dia dibakar pada suhu tinggi ya. Kalau kita 2 kali, memang kita untuk mengkhususkan ini nanti menjadi penyerap emas ya. Setelah kita aktivasi nanti secara kimia, kita rendam ya dengan larutan kimia, nanti saya tunjukin. Baru nanti kita aktivasi secara fisika lewat pyrometalurgi ya, sama seperti ini. Kita bakar juga ya, kita bakar, kita panaskan, namun mungkin nggak pakai pipa begini, namun intinya tetap kita bakar dan kita sangrai ya, selama dan kita jaga jangan sampai dia initiating burning ya, jangan sampai dia terjadi pembakaran sendiri karena saking panasnya. Kita jaga itu aja. Bagaimana caranya? Mungkin ya, karena ini saya lihat juga dari video-video sebelumnya sudah terlalu panjang, maka mungkin nanti apa boleh buat tadi rencana 3 video jadi 4 video sepertinya. Bab untuk membuat karbon aktif ini nanti akan terlalu panjang ya. Bab kita masih akan membuat juga video tempat pembakaran, cara membuat tempat pembakaran karbon aktif ya menjadi debu emasnya itu ya. Kemudian pengolahan yang sedang kita gelundung, jadi nanti terlalu lama durasinya, maka untuk pembuatan karbon aktifnya kita lanjutkan di video keempat aja ya. Balik ke sini sebentar tadi ya, kita aktivasi juga nanti lewat cara fisika atau pyrometalurgi. Tadi mikroskopik pena yang sudah dihasilkan oleh larutan kimia itu diperbesar oleh pembakaran melalui pyrometalurgi ini. Ilustrasinya seperti ini aja, tanah merah atau tanah lah ya. Begitu dia basah dan kering akan beda. Begitu dia kering terjadi ketas-ketas, retak-retak. Nah seperti inilah nanti celah
mikroskopik pena yang sudah dibentuk oleh aktivasi kimia ini diperbesar lagi oleh aktivasi secara pyrometeorologi atau secara fisika ya. Kita melibatkan pembakaran di sana. Terpaksa nanti kita buatkan di video keempatnya. Tadinya rencana video ini sampai 3 seri saja, namun karena terlalu panjang durasinya ya, sehingga saya cukupkan sampai di sini saja karena sudah 30 menit lebih ya, setengah jam lebih untuk video bagian 3 ini, yaitu proses sianidasinya. Nah, nanti pembuatan karbon aktifnya tadi sudah saya singgung sedikit, akan kita lanjutkan pada video keempat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.